Komunikasi verbal dan nonverbal itu merupakan dua unsur penting dalam interaksi, terutama dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, komunikasi verbal itu membantu seseorang untuk memberikan informasi, memberikan arahan, dan juga memberikan pemahaman yang jelas antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pilihan kata, intonasi, dan juga kejelasan dalam berbicara itu sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal itu adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata. Contohnya itu seperti ekspresi wajah, terus gerakan tubuh, kontak mata, dan juga nada dari suara kita. Nah, tapi tuh komunikasi nonverbal ini itu memperkuat makna dari pesan verbal karena dia itu lebih menunjukkan emosi dan juga ketulusan dari seseorang. Dalam penerapannya, komunikasi verbal dan nonverbal harus berjalan seimbang. Misalnya, saat berbicara dengan nada lembut, sambil menjaga kontak mata, dan menunjukkan sikap ramah. Pesan yang disampaikan akan terasa lebih meyakinkan dan menegaskan. Sebaliknya, jika kata-kata yang diucapkan baik, tetapi ekspresi wajah kita datar atau tidak memberikan keyakinan untuk lawan bicara kita, maka pesan yang disampaikan dapat diterima secara berbeda atau tidak meyakinkan lawan bicara kita. Nah, melalui video ini kami akan menunjukkan bagaimana komunikasi verbal dan nonverbal diterapkan dalam situasi nyata sehingga dapat terlihat peran keduanya dalam menciptakan interaksi yang efektif, empati, dan profesional. Dalam dunia keperawatan, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi medis. Komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan, menenangkan kecemasan, dan membantu pasien merasa aman sebelum menjalani tindakan medis. Namun, komunikasi yang kurang tepat justru dapat menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Berikut ini adalah dua situasi yang menggambarkan perbedaan tersebut. Bu, ini jadwal operasi Ibu. Silakan tanda tangan dan agar segera dilakukan tindakan. Operasi? Saya belum tahu apa-apa loh tentang ini. Terus boleh dijelasin dulu nggak? Ini pertama kali anak saya operasi, kita jadi khawatir. Ini sudah prosedur dari dokter Bu, semua sudah diatur. Ibu hanya tanda tangan saja agar segera dilakukan tindakan Bu. Tapi ini berbahaya nggak, Sus? Semua pasti ada risikonya Bu. Dokter yang tangani, saya hanya bagian administrasi saja Bu. Cuma dijelasin lebih jelas lagi ya? Kita kan jadi bingung. Aku makin takut loh. Aku nggak ngerti apa-apa sih yang terjadi sekarang. Baik, dari hasil observasi, skenario, komunikasi, perawatan juga pasien yang kurang efektif, kami mempunyai 4 poin yang penting. Yang pertama, sikap terburu-buru pasien, sikap terburu-buru perawat. Nah, di sini saat perawat datang, perawat terlihat buru-buru dan juga tidak siap untuk menjelaskan kepada pasien. Yang kedua, ada kontak mata. Nah, saat perawat menjelaskan kepada pasien, perawat itu fokusnya kepada dokumen sehingga apa yang dijelaskan tidak dipahami sama sekali oleh pasien. Yang ketiga itu adalah penggunaan komunikasi, penggunaan istilah bahasa medis. Nah, di sini perawat menjelaskan menggunakan bahasa medis sehingga apa yang menjadi poin utamanya itu susah untuk dimengerti oleh pasien. Yang keempat adalah empati. Nah, empati itu sendiri kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang lain dan juga dapat melihat dari sudut pandang orang tersebut. Nah, di sini perawat sama sekali tidak memvalidasi perasaan pasien dan juga perawat tidak memberikan ruang untuk kepada pasien menanyakan apa yang menjadi tunggakan dalam hatinya. Pagi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya tahu nama pendidikan yang akan menjelaskan tindakan kepada Ibu dan Ibu supaya Ibu bisa menjelaskan segala tindakannya dan memahami dengan jelas. Sus, sebenarnya saya masih takut. Tidak apa-apa Bu, takut itu hal yang wajar. Di sini kami akan melakukan tindakan mengangkat ke payudara Ibu. Apakah operasinya aman buat anak saya, Sus? Setiap tindakan medis itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi, namun dokter spesialis akan
akan melakukan pemeriksaan lengkap dan akan melakukan operasi kepada ibu ini dengan segala hati-hati. Dan kami juga akan melakukan prosedur kepada pasien yang sudah punya ibu. Sus, kira-kira berapa lama ya saya dirawat setelah operasi nanti? Biasanya beberapa hari Bu, tergantung pemulihan lukanya. Kami di sini akan melakukan perawatan luka dan kemudian operasi pada ibu. Oh, ada yang kami ngerti lagi, boleh kami tanya ke susnya lagi kan? Boleh. Boleh Bu, tentu saja. Ibu, kami di sini siap untuk membantu. Jadi jangan ragu untuk bertanya kepada kami ya Ibu. Yang paling penting adalah Ibu dan pasien ini tenang, siap untuk menjalani operasi. Makasih ya nurse penjelasannya. Sama-sama Ibu, kami siap untuk mendampingi Ibu selama proses ini. Pada skenario ini, komunikasi perawat sangat berjalan dengan baik. Perawat menunjukkan sikap empati, memberikan penjelasan yang lengkap, memberikan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami, serta melibatkan keluarga pasien. Tindakan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien, serta mengurangi rasa cemas kepada pasien sebelum tindakan medis. Dari dua situasi tersebut, kita dapat melihat bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Sedangkan komunikasi yang efektif dapat membangun rasa percaya, ketenangan, dan kerjasama antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, perawat dituntut tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi yang baik.